Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak OTKP? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Untuk materi ini ada materi baru yaitu tentang belajar efektif. Yang kemarin masih ingat kan ya, sudah kita membahas tentang konsep diri, kemudian sudah mengerjakan latihan soal di quizzes. Baik, kita akan langsung ke materi selanjutnya yaitu belajar efektif. Apa sih belajar itu? Belajar merupakan kegiatan yang kompleks dan terjadi pada setiap manusia sejak lahir. Proses belajar dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan ataupun tidak disengaja. Belajar itu merupakan suatu proses atau aktivitas, bukan suatu hasil atau tujuan. Karena belajar dapat mengubah tingkah laku dan membentuk kepribadian. Efektif adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Jadi dapat disimpulkan, belajar yang efektif adalah proses belajar yang mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, dan kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku positif yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk memiliki ilmu pengetahuan yang luas, maka kan seseorang perlu belajar. Nah, proses belajar ini setiap orang itu berbeda-beda karena setiap orang kan kepribadiannya kan juga macam-macam ya. Jadi mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Yang pertama mengenai gaya belajar visual. Siapa nih yang belajarnya lebih suka dengan cara melihat? Nah, ini berarti dia termasuk kategori gaya belajar visual. Gaya belajar dengan kemampuan lebih dominan dengan melihat ya. Jadi ini digunakan pada orang dengan indera penglihatan yang tajam dan teliti. Nah, ciri-ciri gaya belajar visual adalah bisa mengingat dengan lebih cepat dan kuat dengan melihat, tidak terganggu dengan suara-suara yang berisik, memiliki hobi membaca, suka melihat dan mendemonstrasikan sesuatu, memiliki ingatan yang kuat tentang bentuk, warna, dan pemahaman teoretik, belajar dengan melihat dan mengamati pengajar, serta memiliki kemampuan menggambar dan mencatat sesuatu dengan detail. Selain itu, orang yang mempunyai gaya belajar visual itu dia itu biasanya cenderung rapi, tidak suka mendengarkan tapi lebih suka melihat, terus orangnya teratur. Tapi kesulitannya orang yang mempunyai gaya belajar visual ini itu dia agak kesulitan kalau disuruh menyalin tulisan. Kemudian yang kedua ada gaya belajar auditori. Jadi orang yang memiliki gaya belajar ini itu mampu memahami sesuatu lebih baik dengan cara mendengarkan. Hal ini berkaitan dengan proses menghafal, membaca, atau soal cerita. Ciri-ciri orang yang mempunyai gaya belajar auditori yaitu memiliki kemampuan mengingat yang baik dari mendengarkan. Kemudian dia senang mendengarkan cerita. Kemudian dia suka bercerita dan berdiskusi. Dan kendalanya sering lupa apa yang dijelaskan dulu. Jadi, orang dengan gaya belajar ini itu cenderung tidak suka membaca petunjuk dan lebih suka untuk langsung bertanya demi mendapatkan informasi. Jadi nggak suka kode-kode. Kendalanya gaya belajar ini itu dia tidak tertarik untuk memperhatikan sekitarnya. Jadi cenderung cuek dan cenderung suka berbicara. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut ya, yang ketiga itu kinestetik itu dia suka gerakan, bergerak. Dia itu nggak bisa diam kalau belajar. Ciri-cirinya orang yang mempunyai gaya belajar kinestetik itu ketika menghafal dia akan sambil mondar-mandir atau berjalan membuat gerakan seperti misalnya 1, 2. Nah, pokoknya itu sambil bergerak. Kemudian dia suka menggunakan objek nyata sebagai alat bantu. Misalnya dengan menghafal ya, dia menggunakan jarinya. Oh, ini A, ini B, ini C. Jadi nanti dengan mengingat tuh dengan mengingat gerakan yang sudah dibikin seperti itu. Kemudian dia juga menyukai aktivitas pembelajaran yang aktif atau yang permainan seperti itu ya. Yang keempat ada gaya belajar global. Gaya belajar global ini dia mempunyai kemampuan untuk memahami sesuatu secara menyeluruh. Pemahaman yang dimiliki itu berisi gambaran yang besar
dan juga hubungan antara satu objek dengan yang lainnya. Bisa mengartikan hal-hal yang tersirat. Nah, ciri-ciri yang lain tentang anak yang mempunyai gaya belajar global adalah dia itu bisa multitasking atau bisa melakukan banyak pekerjaan sekaligus, dan dia mampu bekerja sama dengan orang lain dengan baik. Asli senang rapi tapi nggak bisa rapi. Nah, untuk mengatasi hal ini maka dia harus membuat sistem penataan dengan mengkategorikan barang-barang sesuai tipenya. Jadi dia agak kurang memahami dirinya sendiri. Jadi untuk melakukan sesuatu itu butuh motivasi eksternal dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir ada gaya belajar analitik. Nah, kalau gaya belajar analitik ini memiliki kemampuan dalam memandang sesuatu cenderung ditelaah terlebih dahulu secara terperinci, spesifik, dan teratur. Namanya aja analitik ya, jadi dia itu selalu menganalisa secara detail sebelum melakukan sesuatu. Dia nggak bisa mengerjakan kayak global yang multitasking, satu belum selesai ngerjakan satu. Kalau analitik itu dia harus satu selesai baru satu yang lain, dan harus urut bertahap. Dia nggak bisa kalau untuk loncat-loncat seperti itu agak kesulitan. Nah, selain itu dia berpikirnya secara logika, kemudian tidak menyukai jika ada bagian yang terlewatkan dalam satu tugas. Jadi dia itu benar-benar menyelesaikan satu tugas dulu secara detail sampai selesai, baru ke tugas lainnya. Jadi sampai sedetail-detail mungkin itu dia harus perfect ya. Orangnya termasuk tipe perfeksionis lah, seperti itu. Kemudian dia itu juga menilai sesuatu berdasarkan fakta, tapi kadang mereka itu tidak mampu menemukan gagasan utama tentang tujuannya. Disuka belajar sendiri baru bergabung dengan kelompok belajar. Kebalikannya global tadi ya. Kalau global itu dia lebih suka bekerja sama dengan orang lain. Nah, kalau analitik ini dia lebih suka bekerja secara individu sendiri baru dengan kelompok, seperti itu. Ya, baik, kita lanjutkan ke cara belajar efektif dan efisien. Gimana sih caranya supaya bisa belajar efektif dan efisien itu? Nah, di sini ada 7 langkah supaya kalian bisa belajar efektif dan efisien. Yang pertama, buat suasana belajar yang nyaman. Yang kedua, merangkum pokok pembelajaran. Jadi dirangkum itu termasuk belajar efektif dan efisien ya. Jadi tugas ini nanti juga termasuk salah satu cara belajar efektif dan efisien, karena tugasnya adalah merangkum. Kemudian nomor 3, belajar bersama atau berkelompok. Asalkan di dalam kelompok itu jangan banyak bicaranya. Kalian kan biasanya kalau belajar kelompok itu lebih banyak guyonnya daripada belajarnya. Nah, itu sebenarnya efektif, cuma dikurangi lah. Jadi lebih banyak emang untuk diskusi hal-hal yang penting, bukan untuk guyonan. Guyonan tuh untuk seringan. Kemudian yang keempat adalah metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Nah, metode ini digunakan bagi beberapa orang yang kesulitan dalam menghafal dengan cara menggunakan nama yang hampir mirip untuk mengingat materi. Warna pelangi kan, kalau itu kan jadi dia buat singkatan Mejiku Hibinyu. Nah, itu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Dia itu pakai singkatan kayak gitu, mempersingkat dan modifikasi biar gampang dihafal. Kemudian yang kelima yaitu belajar dengan praktik. Jadi langsung mempraktekkan sesuatu biar mudah diingatkan, seperti itu. Kemudian nomor 6, belajar rutin tapi jangan lama-lama. Jadi justru kalau kalian belajar lama itu nggak efektif. Lebih baik kalian belajar 10 menit tapi terus. Jadi 10 menit, 15 menit tapi 3 kali atau 4 kali daripada kalian langsung belajar 1 jam. Itu selain menimbulkan rasa bosan dan cenderung nggak nyantol materi yang dipelajari kalau kalian belajar lama-lama itu. Kemudian yang ketujuh yaitu mengerti, bukan menghafal. Jadi kalau kalian belajar itu harus benar-benar dipahami, jangan hanya cuma menghafal. Kalau menghafal itu cepat lupa, seperti itu. Kemudian ini ada beberapa metode pembelajaran efektif. Sebenarnya ada banyak ya metode pembelajaran itu. Nah, tapi di sini saya hanya akan menjelaskan 3. Nanti di tugas kalian rangkuman tolong disebutkan 5 metode pembelajaran efektif. Nah, ini 3 diantaranya. Yang pertama yaitu metode debat, yaitu metode pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan akademik siswa, di mana materi dipilih dan disusun menjadi paket pro dan kontra. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok lalu melakukan perdebatan tentang topik yang ditugaskan.
Laporan masing-masing kelompok yang menyangkut kedua posisi pro dan kontra diberikan kepada guru. Misalnya nih, saya memberikan materi tentang ini pengembangan diri ini, tentang belajar efektif. Nah, yang satunya itu yang setuju dengan cara belajar dengan metode A, yang satunya nggak setuju. Nah, itu nanti ini berarti menggunakan metode debat. Kemudian yang kedua yaitu metode role playing atau bermain peran. Jadi cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa yang dilakukan lebih dari satu orang. Hal ini bergantung kepada apa yang diperankan. Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan siswa dengan memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati. Jadi ya kayak hampir mirip drama gitu ya, kan role playing, memainkan peran seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu metode problem solving atau pemecahan masalah. Nah, metode ini itu melatih siswa menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah pribadi, perorangan maupun kelompok, untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. Orientasi pembelajarannya adalah investigasi dan penemuan yang pada dasarnya adalah pemecahan masalah. Nah, karena kita sedang dalam masa pandemi, yang pertama yaitu project based learning. Itu kayak membentuk suatu kelompok kecil gitu loh. Jadi kalian dibentuk kelompok untuk mengerjakan proyek, namanya project. Jadi kalian belajar dari sebuah proyek, project based learning, mengerjakan proyek, eksperimen dan inovasi. Metode pembelajaran ini sangat cocok bagi pelajar yang berada di zona kuning atau hijau. Kemudian yang kedua, daring method atau metode daring. Nah, ini kita kan menggunakan ini ya, yaitu salah satu hal yang cukup efektif karena bisa membuat para siswa untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di rumah dengan baik ya. Sangat cocok diterapkan bagi pelajar di kawasan zona merah. Nah, kan sekarang Surabaya masih ya, walaupun sudah menguning ada yang hijau, tapi juga masih ada beberapa yang zona merah. Tiga yaitu luring method atau model pembelajaran yang dilakukan di luar jaringan. Dalam artian, pembelajaran ini dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan zonasi dan protokol kesehatan yang berlaku. Metode ini sangat pas buat pelajar yang ada di wilayah zona kuning atau hijau dengan protokol ketat new normal. Nah, mungkin nanti kita akan beralih ya dari metode daring ke luring method ini. Tapi ya itu makanya siswa akan diajar secara bergiliran atau shift model agar menghindari kerumunan. Jadi dibagi shiftnya seperti itu. Yang keempat yaitu home visit method. Berarti namanya home visit berarti mengunjungi rumah. Ini dilakukan ketika siswanya itu kesulitan, misalnya yang nggak punya peralatan HP, nggak ada sinyal, nggak punya paketan. Nah, makanya kalian kalau ada kesulitan selama pembelajaran dari ini, silahkan jangan malu untuk bertanya ke gurunya, Bu, saya kesulitan ini gini. Nanti gurunya akan memikirkan bagaimana solusinya. Kemudian yang kelima yaitu integrate kurikulum. Metode ini tuh namanya integrasi ya, jadi tidak hanya melibatkan satu mata pelajaran saja, tapi juga mengaitkan dengan metode pembelajaran lainnya. Jadi dengan menerapkan metode ini, selain siswa melakukan kerjasama dalam mengerjakan proyek, guru itu juga diberi kesempatan untuk mengadakan tim teaching dengan guru. Misalnya sesama guru bahasa Indonesia, dia akan terus habis itu ngasih, oh ini ya tugasnya kayak gini. Itu integrate kurikulum. Yang keenam, blended learning, yaitu metode yang menggunakan dua pendekatan sekaligus. Dalam artian, metode ini menggunakan sistem daring sekaligus tatap muka melalui video conference. Jadi meskipun siswa dan guru itu melakukan pembelajaran dari jarak jauh, keduanya masih bisa berinteraksi satu sama lain. Mungkin nanti di pertengahan pertemuan keberapa ya sesuai RPS itu nanti kita kan ada di Google Meeting. Jadi kita bisa tanya jawab untuk review materi seperti itu. Nah, itu juga merupakan salah satu aplikasi dari blended learning. Oke. Sepertinya itu dulu yang bisa saya sampaikan hari ini. Selanjutnya kita masuk ke tugas 3. Tugas 3 adalah membuat rangkuman materi dari yang sudah saya jelaskan hari ini. Kalian rangkum
Boleh diketik, boleh ditulis tangan seperti biasa. Pengumpulan filenya boleh berupa Word atau foto, yang kalau ditulis tangan kan berarti di foto ya, diupload di Google Classroom pengembangan diri kelas 11 OTKP. Dengan formatnya seperti biasa, nama underscore kelas underscore tanggal pengumpulan tugas. Contoh Ira Aryan underscore 11 OTKP 1 underscore 17 Agustus 2020. Seperti itu, oke? Tugas sudah masuk nilai rekap apabila sudah saya beri komentar. Jadi tolong diingatkan apabila sudah lebih dari 2 hari belum ada komentar di tugas yang sudah kumpulkan. Jadi kalian tanya aja, Bu, maaf saya sudah mengumpulkan tugas ini dari tanggal ini kok belum dikomentari ya. Nanti saya akan cek ulang. Oh iya, berarti belum masuk rekap nilai. Seperti itu. Deadline-nya pengumpulan tugas adalah hari Sabtu 22 Agustus 2020. Jadi pas 1 minggu ya pengumpulan tugasnya. Nah, apabila ada yang kurang jelas, silakan bertanya melalui chat pribadi di WA. Oke, sampai sini pertemuan keempat pengembangan diri kali ini. Semangat ya, walaupun ini sudah memasuki pertemuan keempat yang artinya sudah 1 bulan. Semoga semangat kalian gak menurun, tetap on fire. Jaga kesehatan, stay safe and stay healthy. Have a nice weekend. Libur panjang nih ya. Selamat berkumpul dengan keluarga. Jangan lupa tugas harus tetap dikerjakan ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.